Faslun, adapun ini fasal, furudul wudu, fardu wudu, rukun wudu itu sittatun, ada 6. Nih prakteknya sering kita kerjain. Sekarang udah ada ilmunya ya, biar amalan kita sah. Al awal, yang pertama an-niyat. Niat. Apakah niat itu dengan lafadz nawaitul wudu, itu lafadz niat. Di bawah ada pasal, tapi saya jelasin dulu, nggak apa-apa, boleh ya. Ini niat. Yang kedua atsani ghuslul wajhi. Jadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah, basuh. Atsalis, yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, kalau sudah ma'a berarti bersama kedua siku. Tulisannya enggak ilal mirfaqain. Kalau ila sampai, enggak semuanya kena. Tapi kalau ma'a, apa yang namanya sikut harus kena semua. Makanya imam kita, Imam Syafi'i, itu kadang kalau wudhu sampai dilebihin kemari ya, biar sikutnya kena semua. Kemudian yang keempat ar-rabi mashu syai' minar ra'si, mengusap sesuatu dari rambut. Nah ini ada khilafiyah banyak, nanti insyaallah kita praktekin ya, habis ini kita praktekin. Al-khamis, yang kelima ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain, bersama kedua mata kakinya. Dan yang keenam as-sadisu at-tartib, tertib, enggak boleh silang, enggak boleh ngacak ya, harus berurutan. Boleh enggak diseling sama ngobrol dulu sama ngopi ya, itu namanya enggak tertib. Bahkan dalam bahasan Imam Ibn Laisum, at-tartib wal mutawalliyat, tertib dan berurutan, tidak boleh diselang-selang. Baik, nah rukunnya ada 6 yang sering kita kerjain. Semuanya rukun apa ada sunnahnya? Ada sunnahnya. Nanti insya Allah kita pelajari sama doanya. Sekarang kita praktek dulu dari mulai kita ya, di rukun wudu. Pertama membasuh kedua tangan. Jadi Bapak Ibu kalau wudu itu ya basuh kedua tangan dulu. Kemudian takhlilul asabi, menyela-nyela kedua tangan pada jari-jarinya. Jadi kalau cuci tangan tuh begini nih. Setelah dibasuh semua, mulailah begini. Ya, ini namanya takhlilul asabi, menyela-nyela jari. Kemudian setelah membasuh kedua tangan, mulailah istidmak, itu sunnah. Apa itu istidmak? Kumur-kumur ya, keluarin dah ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Kemudian istinsyak. Apa itu? Istinsyak itu kalau kita kan sering kalau wudhu cuma gini doang. Sementara yang dimaksud oleh istinsyak adalah menghirup air lewat hidung. Siapa di sini cung yang udah biasa begitu kalau wudhu? Sampai kayak yang nanya juga kagak ya. Memang penting sereng, ternyata itu menyehatkan. Bapak Ibu pernah dengar gurah nggak? Ya, orang digurah pleng. Nah ini gurah alami itu adalah berwudu. Jadi aslinya kalau wudu istinsyak sunnah itu airnya dihirup. Begitu. Berani nggak? Ya. Pusing sesaat keluar air mata, ternyata itu sehat. Sehatan begitu ketimbang dicolok kalau sama lagi antigen swab. Nih hidungnya pada lebar semua nih. Ada kawan saya yang kerjanya keluar kota mulu, naik pesawat mulu. Pas ketemu, lah hidungnya udah mulai lebar Pak. Coba kalau kita istinsyak ya, dihirup, bukan hanya sekedar. Kalau tidak berani dihirup, minimal ya dibersihkan dengan baik kedua jarinya, mau sampai dalam-dalam lah ya,
boleh dising-seringkan, boleh. Ya, setelah itu baru. Nah, kapan Ustadz niatnya? Ada dua. Yang pertama talafuz, yang kedua pasang niat. Talafuznya kapan? Ketika belum membasuh kedua tangan. Tadi kan kita udah basuh tangan nih, dibaca talafuz. Apa itu talafuz? Melafatkan niat. Ya, ayo sama-sama baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Ulangi bareng-bareng, 1, 2, 3. Wudu'a asghari lillahi. Baru basuh tangan, kumur-kumur istigmak, kemudian hidung menghirup air dengan hidung istinsyak. Setelah itu siap-siaplah basuh wajah. Disitulah kita memasang niat. Jadi niat itu bukan di lafaz. Nawaitu lafaz, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, enggak wajib. Yang wajibnya adalah masang niat ketika rukun pertama setelah kita masuk dalam kerjaan wudu. Kerjaan wudu yang utama adalah basuh wajah. Maka ketika basuh wajah mulailah niat. Di mana niat? An-niyatu hiya qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat adalah bermaksud sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya, tempatnya di dalam hati. Lafaz di mulut, dengan mulut mampu mengajari hati. Nanti pas bilang basuh wajah, disitulah mulai pasang niat. Maka ngambil air, ketika sudah mulai dibasuhkan ke wajah, tangannya bergerak, hatinya mulai dipasang. Ya Allah, saya niat berwudu, ya, menghilangkan hadas kecil, wajib karena Engkau. Kalau belum selesai hatinya kretek begitu, tangan jangan turun dulu. Minimal di situ harus sempurna. Nih, nawaitul wudunya dibaca, pas dia kusek-kusek wajah kita, ibu nggak pasangnya, nggak sah wudunya. Sampai sini kira-kira paham? Ya. Semua mau sholat, mandi wajib, ya, tayamum, semua dikerjakan adalah karena niat itu bermaksud, berkeinginan mau sesuatu bareng dengan ngerjainnya. Contoh, Pak, saya mau ke rumah Bapak, udah niat nih mau ke rumah Bapak. Kapan ke rumahnya? Minggu depan. Itu bukan niat namanya. Kalau niat itu ketika mulai keluar rumah, satu langkah hatinya bergumam, saya mau niat ke rumah Ustadz Asnawi. Kakinya udah langkah, itu namanya niat. Kalau baru minggu depan namanya azam. Makanya mau itu ada 3. Ada mau doang, ada mau banget, ada mau bari dikerjain. Mau doang namanya iroda. Ya, lihat teman punya handphone baru, ih cakep loh, pengen nggak? Pengen nggak? Pengen doang, nggak ada usaha, nggak ada gerakan untuk membuat punya. Jadi pengen doang. Ngeliat rumah cakep, ya Allah, cakep banget tuh rumah. Udah pangu doang, tuh namanya irodah. Ya. Yang kedua, mau banget. Kalau udah mau banget, asal ketemu teman dibahas, pengen banget beli motor baru. Pas lagi ngobrol sama teman, motor yang diomongin lewat, no, motor yang gue mau no. Nah, ya, buka handphone, yang dicari gambar motor itu. Jalan-jalan ke showroom, yang dicari motor yang dia mau. Udah mulai nabung, nyisihin duit. Itu namanya mau banget. Dalam bahasa agama namanya azam. Namanya azam. Makanya di Quran, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kau sudah punya kemauan kuat, maka urus
serahkan kepada Allah. Badannya bergerak. Jadi kalau udah orang mau banget itu namanya azam. Kalau dia pengen rumah baru, jalan-jalannya ke perumahan. Di handphone wallpapernya gambar rumah yang dia mau. Dia tanya-tanya orang, berapa sih biayanya, tanahnya ada nih gitu. Itu namanya udah azam. Kalau yang tadi beda, mau doang, nggak ada gerakan, dia mau aja. Nah, yang ketiga ada namanya mau dibarengi dengan ngerjain. Namanya apa? Niat. Kalau orang udah niat, mau kemana Pak? Ini saya niat mau beli mobil. Dia udah mulai nyicik tuh jalan tuh dari rumah menuju showroom. Duitnya udah dipegang. Jalannya udah danta, tinggal datang sampai ke showroom, eksekusi. Itu namanya niat. Ya. Jadi hati-hati. Saya tahun depan niat mau haji. Tahun depan, kalau haji mah sudah mulai berangkat saat ini. Ya. Nah, manusia butuh tiga-tiganya. Butuh niat, butuh azam, butuh irodah, butuh ngerjain. Mau bari ngerjain, butuh mau dengan kemauan yang kuat, butuh juga sekedar mau doang. Allah enggak butuh niat, Allah enggak butuh azam, Allah cukup irodah kalau pengen sesuatu. Ayatnya mana? Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah pengen sesuatu tinggal ngomong kun fayakun, jadi maka jadilah. Manusia nggak cukup irodah doang. Manusia butuh irodah, mau doang, butuh azam, mau banget, butuh niat, mulai bareng ngerjain. Sebab kalau manusia nggak pakai niat pengen sesuatu, nggak pakai azam pengen sesuatu, pengennya irodah doang, kuntilanak yang keluar. Ya, apa aja, mau ibadah, mau dunia, mau ziarah, mau ngurus rumah tangga, mau nikah, mau pergi ke suatu tempat, tiga-tiganya ini butuh. Nah, di sini diajarkan niat. Niat itu berarti bentuk kemauan yang bareng dieksekusi. Niat wudu di mana? Bukan di nawaitu, itu lafaz. Nggak pakai itu nggak apa-apa, hukumnya sunnah muakkadah. Pakai itu dapat kecintaan Nabi. Tapi jangan lupa niat yang sesungguhnya di pekerjaan pertama pada wudu. Apa rukunnya? Fardunya membasuh wajah. Maka kalau orang sudah baca talafut niat nawaitu, kemudian basuh tangan, ya, kedua telapak, istitmat, kumur-kumur, istingsak, bersihin hidung, maka kalau sudah mulai muka, biasanya rata-rata sudah mulai itu hati-hati. Kenapa? Nggak boleh kecepatan, nggak boleh telat juga. Jadi bebarengan air nyampe dibasuh ke wajah sambil diusek-usek nih muka, hatinya ngomong, ya Allah, saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil, wajib karena engkau baru turun, baru dihitung satu. Oh, pengen dicintai Nabi, 3 kali kerjain, 2 kali, 3 kali. Yang penting utama pertama tadi. Jadi mulai sekarang kalau misalkan wudu, hati-hati kalau sudah urusan membasuh wajah. Ya. Setelah wajah selesai baru apa? Kedua tangan, ya. Tangan. Silakan sambil tangannya gerak ini dibuka, ya, sampai sini. Kemudian setelah selesai begini. Supaya secara aini hukum ada kotoran jatuh di ujung jari, secara batin kalau ada dosa berguguran dosa bersama air wudhu yang jatuh. Jadi nggak begini, ya, tapi turun. Ketika sudah begini, balik begini, turun. Ya. Kalau bersihin tangan kita kotor, bulak balik udah 3 kali masih kotor, belum dihitung.
Nih, bapak-bapak yang kerjanya misalnya kuli, yang kerjanya memang berat, kemudian ada suka kebawa kotoran di jalan, debu-debu misalnya yang memang berkaitan seperti apa itu cat atau segala macam, ketika ngebersihin udah 3 kali bolak-balik masih kotor, belum dihitung. Ketika dibersihin mulai hilang, baru dihitung 1. Ya, karena kita mikir gini, 1, 2, 3, padahal hitungannya nggak begitu. Kusek, dilihat bersih, dihitung 1. Oh, saya pengen dicintai Nabi, kerjain sunnah, mulai 2 kali, 3 kali. Jadi kanan abisin, baru kiri. Nih, yang sering kan anak-anak kita lihat kalau wudhu gitu, ser, abisin dulu di kanan, baru tangan kiri. Ya, jadi nggak usah gantian, bolak-balik begitu, nggak usah. Abisin dulu kanan semua. 3 selesai, yang kiri juga. Ya, lebihkan. Karena apa bacanya? Ma'al mirfaqain, bersama sikunya. Ya. Kemudian lanjut. Habis kedua tangan apa? Mengusap. Mengusap sesuatu dari kepala. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik itu dibasuh. Mereka enggak pakai mashu, pakainya goslu. Jadi rukunnya mereka tuh goslul roksi, membasuh kepala. Kenapa membasuh kepala? Karena di sana panas. Kalau wudhu palanya disiram, cepat kering. Di Indonesia tropis, setiap wudhu ya selalu disiram, meriang ibu-ibu. Kenapa? Rambut panjang bisa. Maka Imam Syafi'i cocok buat di Asia karena tropis. Ya, ada hujan, ada panas. Ya, tanahnya tropis, keadaannya tropis. Maka cukup caranya minimal 3 helai dan kena ubun-ubunnya. Tetapi guru-guru kita mengajarkan dengan cara demikian. Kita praktekin ya, Pak. Nah, caranya begini. Ketika sudah selesai, Bapak begini, sampai ke belakang, kemudian dibalikin lagi, ya, ke belakang, dibalikin lagi. Jangan mentang-mentang di sininya mashu syai'in, mengusap sesuatu dari ya kepala, cuma gini doang. Biasanya ibu-ibu yang nggak pakai hijab karena sebab lagi kondangan tengah hari, wudunya begitu dia. Tahu ibu-ibu di Itali sono, ya. Jadi ulangi, copot petinya, praktekin, ya. Ayo ambil semua, begini, ambil, terus balik lagi ke depan, 3 kali. Berapa kali? 3 kali, ya. Gampang nggak? Ya, copot. Dibalikin. Gimana Ustadz kalau rambutnya panjang? Ya ibu-ibu cukup lah, diusapin aja. Kalau bapak-bapak kenain semua, Pak. Ini basah, terus usap sampai belakang rambut habis. Udah sampai di belakang, sapu lagi ke depan. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Sekarang sunnah lagi, ya, membersihkan telinga atau mengusap telinga. Yuk, saya praktekin. Ini yang jari masukin. Bapak usap dulu yang dalamnya. Yang jari masukin, yang ibu jari di belakang daun telinga begini. Udah kelihatan belum? Jarinya dulu puter. Puter. Nih, diputer. Dua aja diputer, set, baru daun telinganya. Saya ulangi, diputar, kemudian baru daun telinganya. 3 kali. Nanti ambil yang keempat, baru bapak ibu begini. Coba sama-sama praktekin, masukin telunjuknya, pegang daun telinga belakang, hitungan 1 dulu, putar dulu jarinya, telunjuk, set, baru belakangnya. Lagi, ambil lagi air,
masukin, diputer, baru belakangnya. Ya, 3 kali lagi, ambil lagi, ya, diputer lagi, kemudian belakangnya, baru yang keempat ambil air lagi, usap. Ya, nggak usah tambahin set, nggak usah, kan rambut udah lewat. Paham sampai sini ya? Nah, semuanya sunnah, nggak dikerjain nggak apa-apa, cuma nggak dicintai Nabi. Nggak kayak gitu nggak apa-apa, cuma sekarang ada gurunya ngajarin, ya. Jadi nggak sekarang ngajak, nggak begitu lagi, udah set masukin, buat. Nanti di tayamum juga sama diajarin, nggak hanya sekedar begitu doang. Begini nih, ini bagian jari, set, bagian telapak tek, di sini ada debu, satu lagi set, begini, set, nanti di bab tayamum, ya, insya Allah. Setelah telinga, barulah kaki yang kaki kanan dibersihkan oleh tangan kiri, bersihin, ya. Kenapa harus tangan kiri? Yang kurus perutnya aja kadang luar biasa, apalagi kalau perutnya gendut. Udah gitu bersihin yang kaki kanan pakai tangan kanan, ngap udah, ya. Jadi yang kanan bersihin dengan kiri, terus sela-sela jarinya, jari kakinya sampai selesai 3 kali sunnahnya, baru kaki kiri oleh tangan yang kanan. Setelah itu silakan berdoa. Baik, lanjut. Sampai sini pertanyaan wudu? Halo. Ayo, mumpung belum jalan ini. Ibu-ibu ada yang nanya? Ya, silakan. Kan dalam hadis itu kan dijelasin kalau kita wudu tanpa basmalah ditolak ya. Ya, jadi tidak hanya pada wudu saja sebenarnya. Sampai disebutkan dalam hadis fawa akto. Orang beramal pada ibadah, tidak hanya wudu, mau sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, semuanya fawa akto disebutkan, terputus katanya, ya. Ya. Jadi dalil ini boleh dipakai buat kita yang sudah mulai ihtiyat, hati-hati. Bapak sekarang, ibu kalau memang udah pengen hati, mulai ya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, silakan, ya. Jadi kalau nggak dibaca nggak apa-apa, kalau mau dibaca sudah tahu dalilnya, pakai. Jadi bedanya kita sama orang alim adalah orang alim apa-apa dia tahu ilmunya, kerjaannya dikit, pahalanya banyak karena alim. Sebaliknya kalau dia salah, dosanya juga sama, berlipat juga. Nah kita nih orang awam, tidak salim guru-guru kita, kerjaannya banyak, pahalanya dikit karena ilmunya dikit. Sebaliknya kalau salah nggak banyak karena yang ketahuan ilmunya juga cuma dikit. Jadi pilih yang mana kira-kira? Mau jadi alim apa jadi bodoh? Ada orang ngomong, wah jadi orang alim apa-apa jadi dosanya jadi besar begini, mendingan bodoh. Orang bodoh apalagi Pak? Udah capek kita sholat, tunggang-tunggi ibadah, ternyata nggak ada yang diterima, ya kan? Ya mendingan alim, terus minta sama Allah kasih hidayah, sehat dan petunjuk supaya mampu mengerjakannya dengan istiqomah. Disebutkan tadi, ya baca bismillah pada segala amalan itu lebih baik. Maka dilatih ya, dilatih. Mau mana aja bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam amal apa juga baca bismillah. Dan selalu bismillah itu nggak bisa jauh seperti kalimat insya Allah. Bapak-bapak hati-hati Pak, ibu-ibu juga kalau ngomong udah 1 detik ke depan iringi dengan insya Allah. Bu, jam berapa berangkat? Nih misalnya hari ini malam, pagi Anda jam 7, awas hati-hati tuh ya, iringi insya Allah. Itu jangan kata semalaman. Kita kadang pede betul, habis nongkrong jam 11 ngerokok misalnya, ngumpul di depan
paginya mau kondangan bareng nih, janjian sama teman-teman. Besok kita berangkat jam berapa nih mobil nih? Jam 8 dah. Oke deh, siap. Nggak ada insya Allah. Pede betul kalau malam itu tidur, pagi bisa bangun lagi. Nggak ada yang tahu, bener nggak? Iya. Jadi selalu ucapkan insya Allah. Sampai pun 1 detik lagi, yuk jalan. Bentar lagi dah, 5 menit lagi dah, insya Allah kita jalan dah. Gitu. Biasain Pak. Ya, membiasakan kalimat insya Allah sama dengan membiasakan kalimat bismillahirrahmanirrahim pada setiap amalan kita. Ya. Lanjut. Faslun an-niyatu, tentang bahas niat. Tadi sudah saya sampaikan, an-niyatu, niat adalah qasdus syai', bermaksud sesuatu, muqtarinan, berbarengan, bifi'lihi, dengan mengerjakannya, wa mahalluha, dan tempat niat itu al-qalbu, di dalam hati. Wa talaffudzu, adapun melafatkan, biha, atas niat itu sunnatun, sunnah. Kalau niat wajib, kalau talafut melafatkan sunnah. Wa waktuha, dan waktunya niat, inda gosli awali juz'in, ketika gosel, membasuh awal juz, pertama kali bagian, minal wajhi, dari wajah, ya. Kemudian wat tartib, dan yang dimaksud dengan tertib adalah alla yuqaddam, hendaknya tidak didahulukan, udwun, bagian tubuh, ala udwin, dari tubuh yang lain. Nggak boleh tangan dulu baru muka, itu namanya tertib. Kalau berurutan nyambung namanya mutawalliyah. Nah, pasal ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Melafatkan niat pada wudhu, ya, itu hukumnya sunnah. Sementara niat ketika basuh wajah hukumnya wajib. Makanya ada orang sampai wudhu lama banget, ya, itu lagi berjuang dia. Tapi jangan sampai berlebihan. Bahwa pernah nggak ngeliat ada orang sholat, Allah 3 kali udah paling lama udah. Ya, jangan sampai lebih dari 3. Lebih dari 3 udah setan udah. Oke dong, Allah udah 3 kali, yang keempat Allah tangkap aja udah. Ya, lama banget gitu. Ada orang udah pipis, kemudian wudhu, udah siap masjid, balik lagi wudhu. Ah, itu bahaya yang begitu. Ya, setan memang senang banget, namanya gorsus syukuk, menanamkan keraguan-raguan. Ya, makanya yang kayak gitu butuh jam terbang. Kalau niat berwudu ketika membasuh wajah, niat sholat kapan? Nah, sekarang saya tanya, bab sholatnya belum. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, baca niat sholat kapan? Baca usolli kapan? Sebelum sholat. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi itu lafaz, talafut, sunnah. Niatnya kapan? Ketika takbir. Ya Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat wajib hu akbar. Kalau sholatnya fardu, yang disebutin dalam hati 3. 1, nama sholatnya. 2, jumlah rakaatnya. 3, status wajibnya. Kalau sholatnya sunnah, yang disebut cukup 2 dalam hati, nama sholatnya sama jumlah rakaatnya. Allah, ya Allah, saya niat tahajud 2 rakaat hu akbar, nggak usah disebut sunnahnya. Kapan masangnya? Ketika takbir. Bagaimana takbirnya? Saya duluin kitabnya, soalnya masih lama ntar. Jadi kalau narik takbir itu bukan dari bawah, kita Allah, bukan begitu Bapak Ibu. Diangkat dulu, baru ditarik. Allah, begitu. Ya. Bu, paham sampai sini? Waktu kecil sampai sekarang, kemarin gimana? Ya, kita biasanya Allah, bener nggak? Ngaku nggak? Nah, sekarang benerin ya. Ayo sama-sama angkat dulu tangannya.
Angkat dulu, baru tarik. Allah. Sambil masang niat dalam hati. Kalau sholatnya subuh, Allah, ya Allah saya niat subuh 2 rakaat wajib hu akbar. Begitu, minimal begitu. Ya, dan itu perlu latihan. Mulutnya ngomong Allah, hatinya subuh 2 rakaat wajib. Kalau sunnah wajibnya nggak usah sebut, sunnahnya nggak disebut. Ya, sholat witir 3 rakaat Allahu akbar gitu. Jadi nggak begitu lagi. Ya, nih, udah siap begini. Diangkat dulu. Allahu akbar gitu. Ya. Kita dari kecil bagaimana? Allah. Umur 50 tahun baru tahu loh. Ya alhamdulillah, makanya ngaji. Ya. Jadi sekarang ada lagi diingetin. Alhamdulillah. Ya. Coba biar nggak lupa, ulangi lagi sama-sama, angkat semua. Gimana? Kalau laki-laki saya bilangin laki-laki di sebelah telinganya. Perempuan di mana? Di sini, jangan ikutan. Ya, ini yang normalnya. Saya nggak ngebahas tentang masalah khilafiyah. Meskipun ada yang memang begini, Allahu Akbar. Macam-macam sekarang takbir. Ada yang begini kan, Allahu Akbar. Dia selalu berucap, ini dadaku, mana dadamu, begitu. Jadi Allah Akbar. Ada yang muter begini, Allah. Itu mau sholat apa mau ngetrek? Ya, dah kita yang umumnya aja dah. Ya, begini di telinga ibu-ibu di sini. Jadi di sini dulu, diangkat dulu, baru Allah. Gitu. Allah. Ayo sama-sama angkat dulu sampai ke telinganya, baru mulai Allahu Akbar. Kenapa sampai kita takbirnya demikian? Ya, menurut Imam Syafi'i, orang yang takbirnya demikian, dia lebih kokoh kuat, ya, mencengkram nama kebesaran Allah di dalam dirinya. Kedua, untuk menarik rahmat Allah. Kalau begini Allah kebuang ke belakang. Candaannya, ya. Jadi diangkat dulu, baru ditagrap begini Allah. Ya. Sampai sini paham nih? Sekali lagi dah biar nggak lupa. Ayo angkat dulu. Allah. Jangan cepet-cepet, kan pasang niat. Makanya saya aneh juga ada orang Allah Akbar, kapan pasang niatnya itu? Dirasain Allah, ya Allah, subuh 2 rakaat wajib akbar. Allah, ya Allah, asar 4 rakaat wajib akbar. Begitu. Latihan. Latihannya gimana? Apa latihan di rumah, di luar sholat boleh, atau latihan dengan istiqomah melaksanakan sholat. Allah gitu. Aneh ya. Nanti pelan-pelan lah. Kita juga akan koreksi juga orang bawa sholat begini, terus ternyata makmum kedua berjejer di sebelahnya agak mundur dikit. Ini biasanya di mal-mal, di rest area. Giliran ada jamaah lagi datang, dia mundur, sembahyang mundur. Siapa yang ngajarin? Sholat itu maju kalau ada yang bolong. Makanya kalau bapak ibu ada di perjalanan di mal, kemudian sholat sama saudara ada 2 orang atau 1 orang, ya, terus ada orang lagi wudhu, jangan egois. Berdirinya sudah mulai kayak orang persiapan mau sholat jamaahnya banyak. Jadi imam di depan, makmumnya di belakang, supaya nanti kalau ada orang selesai wudhu tinggal baris di sebelahnya, nggak usah nyolek-nyolek orang. Kadang kita ngikutin praktek tapi nggak tahu sebabnya. Lah sembahyang mundur, begitu. Nggak ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Coba saya tanya, siapa sih yang mulai itu begitu? Ya, jadi imam di situ, makmum udah di sini. Jadi orang nggak usah ngerusak sholat kita. Kalau pas giliran dia datang, tinggal baris ke kanan atau baris ke kiri. Makanya kalau seorang imam tuh butuh ilmu yang banyak. Saya sering banget loh, pas lagi sholat sendiri, waktu yang tepatnya udah habis. Misalnya zuhur datang jam 1, udah bubar kan tuh jamaahnya ya. Nah, ada bapak pengikut, terus mepet sini, Pak, di situ Pak.
lagi ada yang wudhu. Jadi nanti bapak nggak usah colek-colek mundur, gitu ya. Apalagi kalau di depannya itu ternyata tembok. Karena yang bagus adalah bapak di sini misalnya kosong, masih ada kosong. Kemudian ada satu di sini. Kita nggak tahu nih, karena dia masbuk. Wah. Ternyata ada satu nyempil di sini. Berarti kan dia nggak paham tuh. Temannya lagi nyempil lagi di sono. Dia bukan colek mundur, baris saja di sebelahnya. Baris di sebelahnya, ya, atau yang kiri datang. Imam yang maju. Bukan jamaah suruh mundur, imam yang maju. Kalau jamaah maju lagi, namanya latihan baris berbaris. Nggak usah maju. Nah, sama. Makanya supaya jangan sampai terjadi demikian, dari awal tuh dari wudhu ada yang mau jamaah nggak ya? Oh masih ada yang wudhu, tungguin aja dulu. Ya, tungguin. Meskipun bapak nggak kenal siapa yang lagi wudhu itu. Nah, kecuali ternyata udah begini dia minggir, ya urusan dia. Yang jelas tidak ada sholat itu mundur. Imam yang maju. Kelihatan nih, kanan udah mulai penuh, kiri ada beberapa, imam maju. Nanti yang di belakang isi di belakang imam. Memang kalau sudah di luar waktu berjamaah di tempat waktu, masalahnya banyak. Ya, jangankan yang begituan, masbuk aja dalilnya adalah ketika Salman Al-Farisi terlambat satu rakaat, kemudian dia tambah satu lagi, dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat Salman terlambat satu rakaat. Ya, kemudian dia tambah selesai salamnya imam. Kemudian Rasulullah hanya tersenyum, gitu, nggak nyuruh, nggak ngelarang, terjemahin dah sendiri. Ya, artinya apa? Masalahnya banyak. Nah, kita sekarang yang sering di perjalanan, giliran sholat begitu, bapak-bapak misalnya pergi berdua, janganlah egois. Kalau ternyata di luar waktunya sudah misalnya di tengah-tengah, karena waktu sholat itu ada nama-namanya, ada waktu fadilah, tepat waktu, ada waktu jaiz, udah lewat setengah jam, ada waktu makruh, udah mulai mau habis, ada makruh tanzih, udah di ujung, ada waktu haram, udah deket banget, ya, udah deket banget dengan waktu sesudahnya. Dan kita nggak pakai jam juga udah bisa belajari tentang waktu. Nanti insya Allah kita akan bahas, ya, mengetahui waktu tanpa harus bapak lihat jam. Cukup dengan, ya, asal cuaca yang cerah, nggak hujan, nggak mendung. Baik, sampai tadi yang sudah sampaikan, bapak ibu ada pertanyaan, silakan dilanjutkan dengan tanya jawab. Oh, udah siap sini. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menerima uang sumbangan dari orang non-Islam untuk pembangunan masjid? Ya, sekarang ini Bu, kalau kita ekstrim juga serba salah, ya. Ekstrim juga serba salah. Kenapa orang sampai nyari sumbangan di tengah jalan? Kira-kira yang salah siapa? Salah semuanya. Orang kayanya juga tanggung jawab, pengurus masjid juga tanggung jawab. Tapi susah emang sekarang. Saya dulu waktu pertama ngeluarin album sholawat, saya udah punya 4 album dulu dari 2005. Kedengaran dari jauh sholawatan. Maulana ya Maulana. Wih, lagu ini ngetren juga ya. Karangan saya sendiri, Pak. Pas deketin dulu. Nggak taunya musik keluar dari orang yang pegang jaring tengah jalan gitu. Ya, era dipakai sumbangan lagi. Ya, tapi sudah begitu. Kenapa sampai nyari sumbangannya kita? Padahal kita sering ngomong, ya buat agama Allah. Buat agama Allah juga jangan sampai kita memalukan agama. Makanya kalau sudah komitmen bangun masjid, rapatnya bukan hanya pengurus, Pak. Rapatnya seluruh orang diundang, kayak persis kayak acara maulid atau pengajian kayak gini. Undangan kepada seluruh warga RW tidak terkecuali, terutama bapak-bapak harap hadir, karena akan diminta komitmen supaya apa? Nggak tumpah ke jalanan.
Ya, nggak usah ngikut-ngikut masjid yang memang dengan cara begitu. Yang bagus memang cukup aja. Saya pernah di restoran ngelihat ada 4 orang bukan orang Islam. Saya denger itu, nggak sengaja. Jadi mereka niat mau bangun gereja. 4 orang doang itu, nggak nyampe 10 menit. Lu berapa? Aku 500, kamu, aku 700. Lah 10 menit nyampe 2 miliar, selesai itu gereja. Kita sampai teriak-teriak, ayo hadirilah. Ya, mudah-mudahan Bapak itu mobil yang warna biru, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak panjang umur, berkah rezekinya. Di jalanan. Ya Allah. Sampai ada ngatain lewat-lewat. Nah, hari itu nggak ada yang mau nyumbang tuh, jaring kosong. Akhirnya yang teriak-teriak sebel juga. Nih hari nggak ada yang nyumbang. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sering lewat sini, ya susah hidupnya gitu. Naudzubillah min dalik. Nah, orang ada batas sabarnya. Jadi dibuat skenario lah, ya. Ini saya nggak bahas langsung bagaimana kalau ada orang non Islam yang nyumbang, ya udah terima sudah. Nggak diterima, maaf nggak bisa, kami nggak terima. Dia marah Pak, kalian tuh butuh, apalagi banyak orang ya. Jadi terima nanti peruntukannya disempilin di mana, yang penting jadi sudah. Kali aja dengan nyumbang begitu ternyata kemudian jadi turun hidayah Allah, jangan ditolak ya. Terus yang kedua, assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya perempuan bersuami 2? Ih, ada dakwah ini. Pertanyaan siapa nih? Jamaahnya kiai ini nanyanya aneh-aneh aja. Jawab kagak nih? Bu, jawab kagak? Ini jangan-jangan tujuh-tujukan nih lagi. Apa hukumnya perempuan bersuami 2? Nggak usah saya jawab, sebenarnya udah tahu lah. Ini memang mau ngeledek saya kali ini. Ya, jangankan yang bersuami 2, sampai pernikahan yang beda agama aja di Indonesia ini masih jadi perdebatan, dan mereka udah paham hukumnya. Kalau secara hukum agama yang satu muslim, yang satu enggak, maka rusaklah rukun itu. Karena di antara rukun nikah adalah ya laki-laki, pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Kemudian syaratnya adalah akil balik Islam. Akil berakal, balik sudah lewat balik, dan beragama dua-duanya Islam. Cuma di Indonesia difasilitasi sekarang. Kalau yang laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen, boleh. Kalau yang perempuannya yang muslim, laki-lakinya yang non muslim, ya mereka di luar. Akhirnya banyak sekarang di Indonesia yang pernikahan beda agama. Itu aja bermasalah. Jadi nggak usah dibahas perempuan atu, lakinya 2. Secara logika, wanita itu gelasnya, laki-laki itu tekoknya, ya. Jadi teko diisi air bisa nuangin gelas. Habis teko isi lagi, tuangin lagi. Nah kalau misalnya dibalik, gelasnya atu, tekonya 2. Itu kayaknya lakinya berantem. Kalau punya anak namanya Bram. Siapa nama kamu? Bram. Panjangannya Brame-rame. Berantem, anak gua, matanya mata gua. Bukan, itu hidung gua, berantem. Ya. Jadi poliandri hukumnya haram. Ya. Yang hukumnya sunnah. Wih, ngomongnya cuma 1 orang doang jawab. Ada bininya yang di sini, Pak. Ya. Poliandri hukumnya Kalau poligami Loh, siapa yang larang? Quran tidak mewajibkan, Quran tidak nyuruh, tapi memperbolehkan dengan syarat. Dah nggak usah colek-colek, meriang. Sian ntar bapak makin ciut aja dah. Selanjutnya Pak Ustadz, mohon izin bertanya, jika orang tua kita yang non muslim meninggal dunia
sebagai anak yang muslim, bagaimanakah hukumnya jika si anak turut dalam menyiapkan proses penguburan? Apa saja yang harus dijaga oleh anak-anak yang muslim jika terlibat dalam proses persemayaman hingga penguburan selesai? Langsung saya jawab, sesuai dengan kebutuhan teknis saja, bukan kebutuhan prinsip. Sebagai bakti, jangankan ketika matinya, ketika hidupnya juga anak mah tetap berbakti kepada orang tua. Ya sampai turun sampai segala macam semua yang tidak berbau akidah ditabrak-tabrak. Seperti ada upacara pembacaan apa, ya, nggak usah ikut. Tapi dari mulai nyiapin, ya sampai ke kuburannya anterin. Ya. Wasohib huma fid dunya marufa. Ketika mereka di dunia saja masih hidup, iringi, hadapi dengan baik. Jangan karena sebab orang tua dan muslim terus sampai di paksa-paksa, udah mama cepetan ayo ma, ini agama, nggak bisa begitu. Ngajak orang tua yang beda agama, kita sudah masuk dalam ajaran Islam, orang tua kita belum menerima hidayah, hebatkan saja dengan akhlak. Ya, akhlak, mama gimana kabar, sehat. Nanti jangan mikir, anakku setelah dia mu'alaf masuk agama Islam, akhlaknya makin hebat. Itu sudah jadi catatan itu. Nggak usah apa namanya ngejorok-jorokin, narik-narik, maksa-maksa lagi. Tapi perilaku akhlak kita sama aja nggak ada. Makanya kita sama orang yang di luar Islam itu harus berakhlak dengan baik supaya melihat bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah ajaran yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, bukan dengan ucapan saja tapi dengan akhlak. Kalau ngajar yang harus disampaikan, tapi di rumah, di kehidupan masyarakat bersosialisasi, ya harus dengan akhlak. Tetap tetangga ngundang ajaran mereka memang non Islam, datang aja. Ibu kalau diundang sama tetangga, dia ngadain selamatan ulang tahun anaknya, diundang, datang. Terus Ustadz kalau misalnya dikasih Fanta, Coca-Cola, minum. Iya, seneng dia. Dikasih nasi, ntar dulu dah. Yang simpel-simpel, kita nggak tahu masaknya pakai apa, ya nggak? Tapi kayak minuman soft drink, kue yang kelihatan dia beli, makan. Yang dia masak pakai ada ayam, kambing, bungkus dah, bungkus. Ya kalau takut tersinggung bungkus. Ya. Jadi pemakamannya bagaimana? Maka berikan yang terbaik pada orang tua kita. Karena setelah itu selesai lagi, sudah terputus. Karena persaudaraan di dunia dan di akhirat itu berbeda. Di dunia karena nasab. Ya, kalau ilmu sanad, kalau darah nasab. Tapi kalau di akhirat persaudaraan itu karena iman. Makanya ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah meskipun beda, nggak ada saudaranya, tapi karena satu ajaran Islam bersaudara. Kalau silaturahmi itu kepada semua. Ya, kata kalimat silaturahmi, silah nyambung, rahmi perut, nyambung yang sama-sama dari satu asal, yaitu ibunda Siti Hawa. Ya, sama mereka yang non Islam tetap baik. Kenapa? Saudara satu ibu dulunya. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah, nah itu mereka yang Islam. Nanti dia yaumil qiyamah dipersaudarakan karena iman. Yang kedua, sebagai anak tentunya kita akan mendoakan orang tua yang non muslim. Apakah hal itu dibolehkan dalam Islam? Adakah dalil yang mengaturnya? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. Ibu, jangankan setelah matinya, ya, ketika mereka masih hidup pun doa mereka untuk kita sia-sia, doa kita untuk mereka tidak manfaat. Jadi kalau ibu datang ke orang yang non Islam, kemudian besuk, iyadatul marid, nengok orang sakit, ya cukup dengan Pak cepat sehat ya Pak, ya, segera sembuh, itu masih bisa diterima, ya. Atau yang kedua, ya Allah berikan dia hidayah dengan kesembuhan. Nggak usah didoain yang lebih, mudah-mudahan panjang umur, ya berlimpah rezeki, ya yang kayak gitu tuh, ya buat kita.
buat orang-orang yang beriman. Kalau untuk mereka ya kondisi demikian yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis juga ya, bahwa doa mereka sampai disebutkan nanti la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat aja yang kita sesama agama nggak bermanfaat itu anak istri segala macam semua sendiri. Nah, itu filosofi. Jadi amalan pelajaran dunia bahwa kita orang-orang beriman inilah yang diangkat tinggi derajatnya oleh Allah ya. Orang beriman doanya untuk mereka sesama orang beriman. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman satu dengan orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya ya. Baik, sampai di sini cukup ya Bapak Ibu sekalian. 3 pasal. Yang pertama tentang penggunaan batu pada toharoh, ada 8 syaratnya. Yang kedua tentang wudhu, ada 6 rukunnya. Dan yang selanjutnya tentang niat. Niat itu adalah bermaksud mengerjakan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya, tempatnya di dalam hati. Jadi niat itu dalam hati ya, tidak boleh mendahului yang satu dengan lain, namanya tertib. Itu saja tadi saya sudah sampaikan sama Ustadz Arif. Kita hanya 1 jam kurang lebih ya, disesuaikan supaya Bapak Ibu juga tidak terlalu malam, dan kondisi saya juga lagi kurang sehat ya. Ini sudah keringatan luar biasa sedikit-sedikit. Nah, sebelum kita tutup dengan doa sama-sama, pertanyaan terakhir silakan ya. Imam kan dianggap sebagai guru ya Ustaz ya. Kemudian kalau imam Allahu Akbar 3 kali 4 kali, terus makmumnya gimana, apakah mengikuti dia? Oh, ada ya yang imamnya takbir sampai 3 kali. Tadi nggak jadi, kalau misalnya makmum kan kita berulang-ulang bisa ya. Tapi kalau imam Allahu Akbar nggak jadi. Iya. Makmumnya kan udah mulai takbir imam. Ya namanya bukan imam sholat, imam keder namanya. Ya pilih imam yang danta dah ya, yang Allahu Akbar gitu, dan no cuma keder ya. Makanya dipilih imam itu paling pertama bacaannya fasih, yang kedua syukur-syukur alim ya, yang ketiga paham ya. Kalau sudah bicara alim itu berarti diantaranya adalah orang menguasai tentang bagaimana fasohatul kalam, fasohatu bacaan, kepasehannya ya. Jadi nggak ada lagi keraguan ya. Kalau khotib tidak boleh dari orang yang fasik, imam masih boleh. Sekarang udah boleh, fasik ternyata ragu-ragu, repot. Jadi dipilihlah imam ya. Imam, kemudian Bilal, muazin adalah orang-orang yang memang piawai untuk bisa memimpin. Kenapa? 1000 jamaah yang di belakang tergantung satu imam yang di depan. Imam salah semuanya. Makanya imam itu tugasnya, ini masjid begini juga sebenarnya harus sudah mulai dengan manajemen yang bagus ya. Jadi kalau imam di depan, maka orang alim kedua setelah imam siapa? Berdirinya di belakang imam. Jangan misah. Ya pernah sebab ada kejadian orang sholat, imamnya di depan, di belakangnya nggak pas orang yang memang menjadi orang nomor 2-nya imam. Pas lagi tengah sholat, imamnya kentut, nggak bunyi, dan dia sportif, waduh batal, minggir dia. Di belakangnya orang nggak paham, teriak, ya imamnya kabur, sholat batal semua. Udah paham, di belakang nah, imam minggir, yang di belakang maju, yang di belakang maju lagi, terus mau sampai ke depan, bergerak ke depan gitu. Ya kapan-kapan nanti kita prakteknya lah, ya. Dia latihan, nanti bapak-bapak juga latihan. Termasuk nanti ada di sini juga membaca Fatihah. Ini semua nih Pak. Bapak nggak jadi imam di masjid, minimal suatu saat juga akan jadi imam di rumah pada sholat-sholat tertentu. Mau sholatnya sunnah, mau sholatnya wajib, mau sholatnya sendiri, mau sholatnya berjamaah, tetap aja Fatihah mah nggak boleh salah Pak. Karena bedanya jadi imam jadi makmum ya.
Jadi imam suaranya kedengeran makmum. Jadi makmum suaranya kedenger kuping sendiri. Berarti dua-duanya harus bersuara. Nggak ada sholat bisik-bisik. Allahu Akbar. Nggak ada. Kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kupingnya dengar. Kalau jadi sholat, jadi makmum, sholat sendiri, kuping sendiri harus dengar. Berarti kalau kuping sendiri harus dengar, bacanya harus benar. Terutama bapak-bapak. Ya Pak, bapak-bapak harus belajar Fatihah itu. Karena Fatihah itu rukun dalam sholat. 14 tasdidnya nggak boleh kurang. Kurang satu, rusak Fatihahnya. Rusak Fatihahnya, rusak rukunnya. Rusak rukunnya, rusak sholatnya. Ya, nanti kita belajar pelan-pelan dan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun pelajaran fikih, nanti ada pelajaran juga bacaan minimal Fatihah aja Pak. Ya. Kuliah kulhu surat langganan pelajarin dah. Yang penting Fatihah jangan sampai kurang. Ya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau imamnya ragu? Imamnya ragu, maunya juga ragu. Maka imam itu harus betul orang-orang yang betul-betul piawai. Nanti syarat berimam juga harus tahu. Kalau rakaat pertama bacaannya madaniyah, rakaat kedua madaniyah. Jangan rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua masuk di juz amma. Ya. Bacanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Rakaat keduanya kulhu. Enggak boleh kalau madaniyah, madaniyah. Rakaat kedua, rakaat pertama makiyah, rakaat kedua makiyah. Rakaat pertama misalnya suratnya Ad-Duha. Rakaat kedua jangan Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Anfal. Ya, makanya kalau sholat itu dari kanan bacanya. Boleh loncat, yang penting dari kanan. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Gitu. Ya. Terus harus tahu 4 halte pemberhentian. Setelah takbir, setelah aminnya makmum, sebelum ruku, sama setelah bangun dari rakaat yang pertama. Bangun rakaat kedua, sebelum Fatihah, diem dulu. Itu 4 halte namanya. Karena takut masih ada aki-aki di belakang yang bangun aja susah. Allah, dari sujud nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berhenti dulu, diem dulu. Sambil nungguin ada orang yang bangun aja susah. Nanti insya Allah dipelajari pelan-pelan. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.